calon incumbent Nina Agustina nomor urut 3 bersama Tobroni sebelumnya pada 2020 dinilai menjadi pemenang yang bisa mengalahkan rezim 20 tahun. Ada salah satu aktor di balik beliau yang sangat akrab sekali, bahkan menjadi tangan kanannya dan dipercaya saat itu. Beliau adalah Pak De Air. Selamat datang Pak De. Selamat datang. Langsung saja. Terima kasih sudah hadir kembali di Alma Corner, nggak bosan-bosan. Semoga ini. Nah kali ini Pak De, Pak De tentang calon incumbent, ya, Nina Agustina yang sekarang berpasangan dengan Tobroni. Gitu. Pak De kan sempat akrab lah ya, bahkan sempat kemana-mana ikut gitu di dalam mengolah ke pemerintahan di Indramayu ini bersama Ibu Bupati Nina waktu itu kan. Bahkan juga Pak De sebagai dirut PDAM kan. Nah menurut Pak De ini sosok Bu Nina ini yang sekarang juga maju lagi dengan Tobroni seperti apa kira-kira selama mengenal beliau? Ya, jadi terima kasih. Yang pertama saya sampaikan dulu bahwa ini adalah kapasitas pribadi ya. Ya, sebagai pribadi. Jadi tidak sebagai Kan lagi PDAM, cuti nih, kan saya lagi cuti. Ya, saya mencoba untuk memberikan pendapat lah. Pendapat sebagai seorang pribadi warga Indramayu, per-KTP Indramayu sepanjang saya mengenal beliau, Bupati Indramayu 2020 sampai 2021 sampai 2024 ya, yang saat ini juga kembali mencalonkan di Pilkada tahun 2024. Ya, saya mengenal beliau ketika beliau sudah mengangkat saya sebagai dirut PDAM. Jadi sebelum itu saya nggak pernah kenal. Ya tahu saja kalau beliau itu Bupati Indramayu. Kemudian apa itu namanya maju di Pilkada tahun 2020 dari PDIP dan partai-partai pengusung yang lain itu saya tahu. Tetapi tidak mengenal bertemu fisik langsung, tidak mengenal bertemu itu ya saat wawancara fit and proper open bidding ya. Nah, setelah saya dilantik menjadi dirut PDAM, ya kami mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik ya, karena beliau adalah kuasa pemilik modal, kemudian saya juga dirut PDAM. Sehingga komunikasi PDAM berjalan dengan baik. Nah, di luar itu karena beliau juga paham dan tahu bahwa saya berpengalaman lah di PDAM sebelumnya, memiliki kedekatan dengan kepala daerah, dan saya memiliki disiplin ilmu yang terkait dengan kebijakan publik. Rekodnya jelas lah di rekodnya ya. Ahlinya Pak De. Ya, jadi kalau kebijakan publik itu kebetulan saya kan juga dosen kebijakan publik di ITS Surabaya. Jadi sering kali diskusi sebagai seorang pribadi di luar kapasitas PDAM, saya sering kali diskusi. Nah, menurut pemahaman saya melihat beliau itu cukup pakem lah ya, cukup firm, cukup komit di dalam niat untuk membangun Indramayu. Ya, mulai dari pembentukan visi misinya, saya melihat itu sudah sangat tepat untuk kondisi existing Indramayu yang saat ini. Kemudian tenaganya juga luar biasa ya. Bahkan saya yang pernah guyonan pada beliau, kalau orang tuh kerja 24 jam, beliau itu 25 jam. Ya, jadi yang 1 jam ngecas HP itu tetap kerja gitu, sambil telepon gitu. Karena itu beliau itu orang yang sangat firm, sangat fake ya. Semuanya harus berjalan dengan baik. Ya, cuman kan memang namanya manusia ya, semuanya tidak hanya beliau, mungkin saya sendiri juga pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat yang lain, pasti kan ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, inilah yang memang harus lebih didorong ke depan, teamwork yang kuat, yang mampu melapis komunikasi, karena kan beliau sebelumnya kan bukan birokrasi, bukan birokrat, gitu kan. Beliau dari seorang lawyer
Ya namanya lawyer itu pasti suasana kebatinan, saya juga lawyer dulunya. Itu kalau sudah di pengadilan itu ya adanya menang kalah gitu. Walaupun juga ada proses-proses mediasi, proses-proses apa itu namanya kompromi. Tetapi basis awalnya itu kan ya sama kayak misalkan APH yang lain gitu kan. Misalkan di hakim gitu ya, di kehakiman itu basisnya dia ya memang memeriksa dan memutus masalah gitu. Ya. Nah, karena beliau bukan birokrat, sehingga memang masuk di dalam dunia birokrat yang ada politik birokrasi juga, kemudian juga ada politik koalisi di dalam parlemen. Nah ini memang perlu penyesuaian, adaptasi lah. Alhamdulillah saya lihat beliau ya cepat itu beradaptasi. Ya tentu namanya manusia tidak lepas dari kekurangan ya. Tapi saya anggap yang penting niat hero-nya itu ada, niat semangatnya itu ada gitu. Nah, dalam memimpin nih beliau nih, menurut Pak Dek ini sejauh mana gitu? Memimpin kepemerintahannya maksudnya. Iya. Jadi tadi sudah saya katakan visi misinya itu baik. Kemudian seharusnya didukung dengan tim yang baik, tim yang solid begitu. Lah, memang tidak hanya di Indramayu lah saya kira, tetapi hampir di semua apa itu namanya kota kabupaten itu sudah hal yang biasa, organisasi lah, di dalam satu organisasi itu sudah ada hal yang biasa, pasti ada patsun, blok ini, blok itu tuh di semua organisasi itu pasti ada seperti itu. Nah inilah dituntut memang kemampuan untuk bisa mengharmonisasi semuanya. Ya. Ibarat apa tangga nada itu do re mi fa sol la si do itu semuanya kalau berbunyi itu kan ono sing do, ada yang nadanya tinggi, ada yang rendah. Lah inilah keterampilan seorang pemimpin itu, dia harus bisa mengharmonisasi semuanya. Dan itu bisa Bu Nina. Lah, secara bertahap saya kira beliau sudah mulai beradaptasi. Ya kan mungkin juga apa namanya Indramayu itu kan cukup luas ya. 31 kecamatan. Kelurahannya ada berapa itu? 317 desa. Antara kepala desa satu dengan kepala desa yang lain pasti passionnya sendiri-sendiri, pasti patronnya sendiri-sendiri. Nah, ini memang harus harmonisasi ya, harus telaten ya. Kita doakan saja beliau diberikan kekuatan terus bisa apa itu mencapai cita-cita dan keinginan visi misi beliau. Nah tapi kan ada pernah terjadi itu waktu mundurnya Luki Hakim ya sebagai wakil bupati gitu. Mundur Luki Hakim, kemudian kan di situ masih banyak waktu untuk digantikan menjadi wakil bupati yang baru gitu. Nah, ada yang bilang bahwa Bupati Nina ini maunya solo sendiri aja gitu memimpin Indramayu. Menurut Pak De gimana tuh soal kekosongan wakil bupati? Enggak. Saya kira kalau beliau pengen sendiri, saya kira tidak, karena beliau sudah menerbitkan surat apa itu namanya pengantar kepada partai pengusung. Untuk mengusulkan nama-namanya. Itu beliau sudah menerbitkan. Artinya dengan beliau menerbitkan itu surat kepada partai pengusung berarti ada niat dan keinginan beliau untuk dibantu untuk mengisi kekosongan. Jadi saya tidak melihat beliau ingin solo sendirian, itu tidak. Jadi pengusungnya waktu itu tidak clear gitu. Iya, jadi apa itu namanya? Beliau sudah minta kepada partai pengusung, tetapi memang mekanisme yang ada itu kan harus ada usulan dari partai pengusung, kemudian nanti masing-masing dua calon dan harus sama namanya untuk dipilih di DPRD. Lah inilah mengkompromikan partai pengusung itu juga tidak mudah. Katanya waktu itu salah satunya Pak De gitu ya yang ya memang gitu. Dan saya sudah mendapatkan rekomendasi waktu itu dari Partai Nasdem, itu sudah mengeluarkan usulan 2 nama, salah satunya adalah saya. Dan PDIP juga berproses, kemudian Gerindra juga berproses, tapi sampai dengan waktu yang ditentukan sampai hari ini pun juga tidak bisa keluar rekomendasi daripada usulan daripada 2 partai pengusung akhirnya tersebut. Sampai tidak punya wakil sampai sekarang gitu. Ya, jadi itu bukan mutlak keinginan daripada beliau, tapi memang
konstelasi politik. Nah, kembali lagi memang konstelasi politik inilah yang kita harus sebagai seorang sebagai seorang pejabat ataupun aktor politik ya, itu kita memang harus pandai mengondisikan partai politik. Ada kalanya partai politik A maunya begini, partai politik B maunya begini. Ya, saya kira Bu Nina sebagai seorang bupati itu pasti banyak pemikirannya, dan beliau mampulah secara pelan-pelan untuk mengkomunikasikan dengan partai politik itu secara berangsur-angsur itu bisa beradaptasi. Nah, menurut Pak Den, apa sih perubahan yang dirasakan selama Ibu Nina ini memimpin gitu, Pak Den, di Indramayu ini? Ya, saya kira banyak ya. Saya kira banyak. Yang jelas yang pertama adalah tertib ya, tertib administrasi, kemudian indikator-indikator penilaian itu sudah berhasil ya. Laporan EPPD evaluasi pemerintah daerah itu juga berhasil, bahkan mendapatkan ranking terbaik nomor 4 atau nomor 5 itu ya. Kemudian program-program beliau, 10 program unggulan beliau itu saya lihat juga berjalan semua. Nah, yang saya alami sendiri di PDAM, kita juga punya Debas yang dari hasil diskusi pemikiran beliau juga bisa itu. Air dari Kuningan juga sudah mau masuk. Penambahan IPA yang ada di Kepandian juga masuk. Itu salah satu peran Bupati juga. Iya, itu kan semua program-program PDAM itu kan kita diskusikan. Nah, kalau semua program itu pasti ada kekurangan, ya saya kira itu kan evaluasi. Ya, evaluasi. Nah, sekarang kan maju nih incumbent Bu Nina nih ya di Pilkada 24 ini bersama Tobroni gitu. Ya. Kira-kira nih Pak Tobroni ini gitu, mungkin nggak terjadi misalkan kadang Luki Hakim kan alasannya kan mungkin tidak diperankan lah apalah sehingga dia nggak betah sehingga mundur gitu kan, alasannya begitu. Nah, sekarang Tobroni, kira-kira ada potensi nggak nanti Tobroni juga begitu? Di Luki Hakim kan gitu ibaratnya. Enggak lah, itu kan tidak bisa gebiah uyah seperti itu. Itu kan case by case. Lain halnya. Nah, kalau sekarang itu saya kira tidak bisa disamaratakan begitu. Konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah itu terjadi di mana-mana. Ya, dan sudah banyak contohnya. Cuman hanya saja bagaimana ini masing-masing figur itu bisa mengendalikan diri sesuai dengan peran tugas pokok fungsinya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua ya kesepakatan di awal tentu. Ya namanya kita berperang di dalam pilkada itu pasti sudah ada kesesuaian atau kesepakatan. Nah, itu memang harus dibangun supaya nanti tidak timbul pengingkaran ataupun timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu sudah dibangun lah antara masing-masing calon, itu sudah dibangun. Jadi beda lah Tobroni dengan Luki Hakim maksudnya gitu. Berbeda ya. Jadi itu case by case ya, tidak bisa disamaratakan. Jadi disharmoninya mungkin jauh atau jauh lah gitu ya dari konflik. Iya, ya tidak bisa disamaratakan lah. Saya kira sudah ada kesepakatan gitu. Oke, Made, mungkin apa yang mau disampaikan nih ke masyarakat soal sosok calon incumbent ini menurut Made? Ya, menurut pribadi saya ya, jadi kan pernah waktu itu saya sampaikan juga kalau PDAM saya imparsial, tapi kan kalau pribadi saya juga punya hak politik dan sekarang saya lagi cuti dan saya bukan bagian calon mendukung atau tidak. Ini kan pendapat saya ya. Namanya pendapat mau diikuti ya monggo, nggak diikuti ya monggo gitu kan. Nah, ini pendapat saya. Ya saya kira beliau sudah menunjukkan keberhasilan dan layak untuk melanjutkan kepemimpinan beliau, mengevaluasi kekurangan-kekurangan beliau. Saya kira cukup layak. Oke, terima kasih Pak De. Kita kembali di edisi berikutnya di Alma Corner. Simak oper no baper.